Hai guys, ini aku mau ngasih tahu, aku nih nggak bosan-bosan ya selama musim dingin sama ditambah lockdown ini. Aku nggak bosan-bosannya bikin bakwan jagung guys. Bakwan jagung ini kan buatnya gampang, jadi video yang lalu aku udah kasih tahu. Yang penasaran bisa dilihat gitu. Terus bakwan jagung ini aku tambahin wortel, aku tambahin toge, biasanya bisa ditambahin bawang bombay gitu ya, dipotong kecil-kecil. Tapi ada yang request suami nggak mau pakai bawang, jadi makanya nggak pakai bawang, tapi pakai bawang putih guys. Aku ulek sama ketumbar, karena percaya nggak percaya ternyata bumbu itu ya bikin sedap juga gitu kalau pakai bawang putih diulek gitu guys, sama bawang putih, ketumbar itu diulek, ternyata jadi seger gitu loh. Apa rasanya tuh beda gitu. Jadi bawang bombaynya aku buang, maksudnya bukan buang, aku nggak masukin, tapi pakai bawang putih gitu guys. Terus cemilan bakwan ini murah meriah tapi cocok gitu guys, apalagi di luar lagi dingin. Terus sekali lagi, saat ini aku lagi namanya coach Harvard, itu aku harus istirahat di rumah. Aku nggak kerja di kantor guys, jadi nggak bisa bilang home office gitu ya, karena yang kerja di kantor itu home office. Nah aku cuma disuruh istirahat ya, nggak usah takut guys, aku juga maksudnya dikasih gaji 60% daripada gajiku gitu ya. Oke lah, keuangan berkurang, tapi nggak apa-apa lah guys, aku nikmatin aja. Makanya cuaca lagi dingin, situasi seperti ini, bikin bakwan jagung itu lumayan guys untuk cemilan gitu daripada bengong ya kan. Cuma cara-caranya kan tahu guys, itu bakwan itu kan tergantung selera kita mau pakai apa aja gitu ya. Ini aku nggak pakai telur yang banyak, aku cuma pakai 1 telur. Tepung berasnya sedikit, banyakkan tepung terigu. Udah gitu aja sih guys, jadi tergantung selera kita. Seperti tadi aku bilang, bumbunya aku ulek, itu jadi wangi gitu loh guys, dan rasanya pun beda sih gitu. Ini kenapa minyaknya agak sedikit gelap gitu guys, ini minyak ini bekas ayam goreng, jadi sayang kalau dibuang, jadi aku pakai lagi karena juga masih bisa dipakai gitu guys, sayang dibuang kan. Dia sudah tak balik ya. Kenapa tadi aku nggak pakai tepung berasnya nggak banyak gitu, karena aku pernah bikin guys kebanyakan tepung beras, jadi bakwannya tuh keras gitu. Nah terus aku punya ide dikurangin tepung berasnya, ternyata mantep guys. Jadi boleh dibilang 80% tepung terigu, sisanya tepung beras, jadi sedikit aja gitu ya. Terus telurnya juga bikin ngeras.
jangan banyak-banyak telur gitu ya, makanya jadinya endul guys. Nih jadi kontennya begini-begini aja, karena kadang tuh kehabisan akal lagi guys, mau bikin apa gitu ya. Terus saat ini aku ada sedikit bermasalah sama hater, jadi kurang pede lagi mau bikin konten-konten lagi, karena hater itu memang menyakitkan gitu guys ya. Aku bukan hanya dikritik, tapi aku sedikit juga dimaki-maki gitu guys ya. Lalu kan aku pernah kontenku yang lalu aku pernah bilang, kita ini sebagai YouTuber kan juga punya hati. Maksudnya hati kita tuh bukan hati yang buatan dari beton, yang nggak bisa terasa sakit gitu ya. Hati kita itu kan buatan dari perasaan gitu guys ya. Jadi aku berapa kali dia berkomentar agak negatif gitu, aku diamkan aja gitu guys ya. Itu semenjak aku semula bikin YouTube itu ya, dia sudah komentarnya sangat negatif sekali. Terus aku tetap diamkan dia, karena nggak apa-apa kan, setiap orang punya pendapat masing-masing gitu. Nah terakhir ini guys, karena dia udah keterlaluan gitu, dia pakai ya itu tadi, ngata-ngatain aku apakah aku tidak sekolah, tidak belajar gitu ya. Jadi aku merasa ada sedikit penghinaan gitu ya. Terus dia masih terus menerus. Lalu kan aku kembali lagi masih manusia biasa gitu guys. Lalu aku tuh maaf gitu ya, aku buang dia gitu dari YouTube kanalku, komennya tuh aku hapus, dan aku lebih baik kehilangan orang tersebut karena sangat negatif sekali gitu ya. Terus dia bikin account baru lagi guys, karena itu juga aku laporkan ke YouTube juga, karena dia merasa, maksudnya aku merasa tidak nyaman sama dia gitu, karena bukan tidak nyaman sih, dia ada penghinaan gitu loh. Jadi aku laporkan ke YouTube. Terus saat ini dia pakai account baru, dia juga bilang kenapa dihapus semuanya komentarnya dia. Terus suamiku juga ikut emosi gitu, suamiku yang hapus, dia bilang biarkan istriku, jangan ganggu istriku lagi. Terus perkataan terakhir itu memang juga sedikit kurang ajar gitu ya. Suamiku ngancem dia gitu, maksudnya udah bukan ngancem sih, melakukan. Maksudnya gini, karena kamu terlalu kurang ajar, makanya ini aku hapus dan aku laporkan ke YouTube lagi. Nah pertanyaanku di sini, apakah itu salah guys? Karena di YouTube pun ada peraturannya, maksudnya kita nggak boleh melukai orang lain, kita nggak boleh agama, politik, semuanya itu harus dipisahin gitu ya. Terus saat ini aku hapus dia lagi gitu guys. Apakah itu salah guys? Ya kalau itu salah, ya mohon dimaafkan gitu ya, karena aku masih manusia biasa seperti tadi. Aku pun punya hati seperti kalian semua gitu ya, dan hati itu buatan dari perasaan berdarah daging gitu ya, yang bukannya kalau dicolek tuh nggak sakit gitu ya. Terus saat ini nggak tahu apa berikutnya, apakah kalau aku buang lagi komentarnya itu salah guys. Aku mohon bantuannya sih, kalau ada yang tahu bisa kasih tahu aku, dan aku juga terima kasih gitu. Memang kalau aku lihat YouTuber yang lainnya itu pun dia dicaci maki, dibully, di segala macemin, mereka kuat, makanya mereka bisa top gitu ya. Tapi kayaknya aku di sini mesti belajar lagi guys, aku kayaknya belum kuat, makanya agak sedikit minder lagi. Tapi
ada beberapa teman-teman YouTuber yang lain bilang semangat terus, jangan hiraukan gitu ya. Mungkin aku mesti banyak belajar lagi guys untuk jadi YouTuber yang kebal bulian, kebal apapun gitu ya, gitu. Nah ini diam-diam bawahnya pun mateng gitu guys. Jadi ya begitu guys, keluh kesahku masih baru-baru menjadi YouTube saat ini, agak sedikit kaget-kaget gitu guys. Jadi kalau dikasih komentar yang negatif itu langsung pokoknya kaget gitu loh, lalu cepet-cepet aku hapus gitu. Apakah itu penting guys, atau hanya diignoran aja? Oke guys, kalau ada yang tahu atau yang mau rela memberikan aku nasihat, terima kasih banyak. Dan untuk kedepannya aku mau belajar lebih baik lagi, pantang menyerah, maju terus. Karena kan kata orang yang berhasil itu pantang menyerah gitu ya. Mungkin aku harus belajar lagi gitu guys ya untuk ke depan. Mudah-mudahan aku bisa tahan ujian-ujian seperti ini, dibully sama hater, dicaci maki gitu ya. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton dan terima kasih yang sudah like, subscribe, dan jangan bosan-bosannya. Saat ini lagi situasiku seperti ini, mungkin aku berusaha ke depan akan ngevlog yang lebih baik gitu guys ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa guys, bahagia selalu. Walaupun keadaanku down, aku tetap berusaha bahagia gitu guys. Oke guys, terima kasih. Sehat-sehat selalu. I love you. Bye bye.